Bab 1036. Formasi sihir Falling Snow. Siapa bilang tentara kerajaan Falling Snow sangat kuat? Dok dengan bangga memandangi pasukan Falling Snow yang tidak jauh dari sana. Lalu menatap Louis Lu yang ada di sisinya, kelihatannya masih saudara Louis Lu yang lebih hebat. Louis Lu berdiri terdiam di sana, tidak bicara. Setelah Louis Lu kembali, peperangan itu tidak bertahan lama. Dalam waktu 2 bulan, kerajaan Falling Snow sudah pecah satu persatu. Mereka langsung terurai. Menghadapi jutaan tentara yang begitu kuat, mereka tentu saja akan tertekan. Satu-satunya yang tidak dapat dipahami adalah kenapa kerajaan Falling Snow sama sekali tidak mengerahkan pasukan dalam jumlah besar baru melakukan pertahanan. Karena kali ini mereka terlihat terlalu santai. Wogrikin dan yang lainnya menggerling mata kepada Dok, tidak tahu siapa yang berkata di beberapa hari lalu. Jika Louis Lu tidak datang, maka dia tidak akan memiliki kepercayaan diri untuk mengehalkan kerajaan Falling Snow. 2 bulan kemudian, jutaan pasukan dengan diam berdiri di luar ibu kota kekaisaran Falling Snow. Tidak ada suara yang terdengar. Semua pasukan berbaris dengan rapi. Sama seperti seekor singa yang sedang memandangi ibu kota kekaisaran Falling Snow. Selama mereka dapat memecahkan ibu kota kekaisaran Falling Snow, maka mereka dapat merubah seluruh sejarah. Di kejauhan, muncul suara dari pasukan Falling Snow. Angin berhembus di wajah setiap orang. Seakan-akan jiwa para tentara yang mati sedang tidak berhenti meraung. Seorang pria dengan jubah hitam berdiri di posisi paling depan. Tubuhnya tinggi dan besar. Wajah tampannya terlihat penuh kepercayaan diri dan keagungan. Di bawah sinar matahari yang terbenam, jubah memancarkan cahaya berkilau. Dia adalah Louis Lu, komandan dalam penyerangan kerajaan Falling Snow kali ini. Dok, apa yang sedang kamu lakukan? Melihat Dok yang sedang menulis dengan tinta hitam, Louis Lu bertanya, sekarang ini sedang berperang. Dok tersenyum dengan serius, saudara Louis Lu. Peperangan akan segera berakhir. Aku sedang menulis, mencatat saat-saat yang berharga. Mendengar Dok sedang menulis buku, Louis Lu tersenyum dan berkata, baiklah. Kamu lihat sendiri saja setelah selesai menulis. Harta seperti ini, kamu harus menyimpannya. Karena jika jatuh ke tangan orang lain, maka akan menjadi berbahaya. Dok tertawa, tenang. Saudara Lu, buku ini hanya akan aku berikan kepadamu. Beberapa serpihan salju jatuh dari atas langit, mendarat di tubuh setiap orang. Louis Lu menatap ke atas langit, lalu mengerutkan alisnya. Sekarang baru tidak lama masuk musim semi. Kenapa bisa turun salju? Ekspresi Dok yang lainnya menjadi serius. Lalu berkata kepada Louis Lu, saudara Louis Lu, sama seperti yang aku pikirkan. Angmos Suan ini sedang menunggu kita mengalahkan ibu kota kekaisaran ini. Maksudnya, Louis Lu sejak awal sudah menyadari ada yang salah. Karena selama ini, kondisinya terlalu santai. Bahkan jutaan tentara juga tidak akan memberikan tekanan yang begitu besar. Jadi bagaimana mungkin bisa mengalahkan ibu kota kekaisaran Falling Snow? Saudara Louis Lu, ini adalah senjata rahasia kerajaan Falling Snow. Formasi sihir ini bernama Formasi Sihir Falling Snow. Jika dibandingkan dengan formasi sihir Skyguard, formasi sihir Falling Snow jauh lebih kuat. Jika kita tidak bisa memecahkan formasi sihir ini, mungkin kita tidak akan bisa mengalahkan ibu kota kekaisaran. Ekspresi Dok menjadi serius. Ini pertama kalinya Dok seperti ini. Louis Lu juga ikut mengangguk. Alasan formasi sihir Falling Snow ini begitu hebat karena dia tidak hanya menghadapi kultivasiku,
Yang mengerikan adalah, formasi sihir ini masih memiliki sebuah nama, yaitu Tousan Miles Frozen. Dok memberikan penjelasan, namun saudara Louis Lu tenang saja. Untuk mengerahkan formasi sihir ini, setidaknya harus ada 5 petarung tingkat dewa surgawi. Selama kita bisa menaklukkan kelimat petarung itu, maka formasi sihir ini akan pecah dengan sendirinya. Louis Lu menatap Dok dengan kesal. Kenapa kamu tidak mengatakannya sejak awal? Dok tersenyum. Lalu berkata, karena itu aku berkata menunggumu datang baru bertindak. Karena kelimat petarung itu seharusnya petarung terbaik dari kerajaan Falling Snow. Petarung dewa surgawi kita juga tidak sedikit. Tetapi petarung yang seperti kamu ini pasti dapat menjamin kemenangan. Ternyata ucapanmu masuk akal. Kamu ini sedang melemparkan tugas kepada aku sangat mengerti. Dan ternyata aku tidak bisa membantah. Louis Lu tersenyum dengan canggung. Kalau begitu apakah kamu tahu kelima petarung dewa surgawi yang juga termasuk titik formasi sihir ada di mana? Dok menjawab, ini adalah kelemahan dari formasi sihir ini. Sehingga, di depan formasi sihir, harus terdapat pertahanan yang baik. Jika tidak formasi sihir akan pecah dengan sendirinya. Jika aku tidak salah menembak, beberapa petarung itu ada di paling belakang dari 400.000 pasukan tentara di sana. Melihat pasukan yang ada di depan sana, dan energi yang kuat, mata Louis Lu bersinar. Lalu dia mengayunkan tangannya, kalau begitu aku akan memecahkan formasi sihir Falling Snow itu hari ini. Kaisar Air Langit dengarkan perintah. Pimpin 5 tetua kerajaan Air Langit. Bersama aku pergi menyerang formasi ini. Dok langsung menjawab, baik. Saat ini, Wugrikin tiba-tiba berdiri. Lalu dengan tegang berkata, Saudara Louis, tindakan ini kurang baik. Louis Lu mengangkat tatapannya dengan kesal. Lalu menatap ke arah Wugrikin. Dan bertanya, apa yang tidak baik? Wugrikin memberikan penjelasan, meskipun formasi sihir Falling Snow ini dikuasai oleh 5 petarung dewa surgawi. Tetapi 4 petarung yang memimpin 400.000 pasukan itu juga tidak bisa diremehkan. Pemimpin dari 4 orang itu, kemungkinan juga terdapat petarung dewa surgawi. Wugrikin mengeluarkan keringat dingin. Meskipun kami bertiga sudah dewa surgawi tahap awal, tetapi dari hal aura, kami bertiga masih bukan lawan mereka. Selain itu, kami bertiga sudah lama tidak berhubungan dengan dunia luar. Kekuatan kami sudah tidak sebaik yang dahulu. Yang aku cemaskan adalah, ketika Tuan dan yang lainnya belum sempat memecahkan formasi sihir, kami sudah dikalahkan. Ditambah lagi dengan formasi sihir Falling Snow ini, kemungkinan aku akan dikalahkan. Wugrikin berkata dengan serius, aku harap Tuan dapat mempertimbangkannya lagi. Dok juga berkata, Saudara Louis, ucapannya tidak salah. 4 orang pemimpin itu seharusnya Kiroh Liu, Markili, dan 2 petarung dewa surgawi lainnya yang berada di bawah pimpinan Amnos Suan. Bahkan jika 3 lawan 3, ketiga petua ini tidak tentu bisa menghadapi lawannya. Apalagi lawannya ada 1 tambahan petarung dewa surgawi lagi. Namun sebenarnya aneh juga. Kenapa kerajaan Falling Snow tiba-tiba memiliki begitu banyak petarung alam dewa surgawi? Dok mengerutkan alisnya, dahulu tidak pernah mendengarnya. Apa jangan-jangan Amos Suan memiliki suatu teknik kultivasi yang bisa meningkatkan tingkatan kultivasi? Raur. Apa itu formasi sihir Falling Snow? Di depan formasi sihir kami bersembilan. Itu bukanlah apa-apa. Di tengah langit, muncul suara raungan naga. 9 naga berwarna hitam menerjang ke atas langit. Berputar di tengah langit.
Hal ini membuat semua orang tercengang. Wugrikin terkejut, klan naga kuno. Kiroh Liu itu serahkan kepadaku saja. Tidak tahu kapan. Di sisi Louis Lu muncul seorang gadis. Dari aura gadis ini, dapat dirasakan dia adalah seorang dewa bumi Dzogchen. Meskipun aku bukan dewa surgawi, namun dengan mengandalkan teknik rahasia ras iblis, aku juga bisa bertarung dengan Kiroh Liu. Dok melebarkan matanya, Cais Ci, kakak ipar, bersambung. Bab 1037. Perang. Cais Ji menggerling matanya pada Dok Rangbo Liu. Jangan sembarangan. Kali ini aku hanya berhutang budi pada Louis Lu saja. Dan kali ini, kebetulan aku datang untuk membalas budinya. Setelah membunuh Kiron Liu, aku akan pergi. Cais Ji berkata dengan nada dingin. Dok tersenyum aneh sembari menatap Louis Lu. Seakan-akan telah mengetahui segalanya. Sepertinya selama beberapa waktu ini, saudara Louis Lu dan Cais Ji memiliki sesuatu. Di dalam buku, dia menulis lagi, pahlawan penyelamat dunia, ternyata meninggalkan jutaan tentara untuk seorang gadis. Ketika melihat 9 naga darah di atas langit, hati para tentara kerajaan Falling Snow runtuh. Setelah mereka hidup begitu lama, bagaimana mungkin mereka pernah melihat pertempuran seperti ini? Bahkan jika Yang Mulia dan semua orang menjamin peperangan ini tidak akan kalah. Namun sekarang semua orang masuk ke keheningan. Ikuti aku, Louis Lu berkata kepada Dok. Di saat ini, Dok tetap sedang menulis. Segera, saudara Louis Lu, tunggu aku selesai menulis ini. Enyalah, Louis Lu berkata dengan sedikit kesal. Cais Ji menggertak giginya. Dia tetap memberanikan diri untuk mahu. Lalu berkata kepada Louis Lu, hati-hati. Louis Lu tersenyum, tunggu aku kembali. Serang. Setelah berkata, Louis Lu yang memimpin. Bersamaan dengan Kaisar Langit Air. 5 tetua, Cais Ji, Wugrikin dan saudaranya yang mengikutinya dari belakang. Sedangkan jutaan pasukan menerjang dengan cepat. Ketika melihat sekumpulan pendekar hebat datang, pihak kerajaan Falling Snow, seorang pria merah langsung menerjang dengan memegang senjata di tangannya. 5 petua. Sekarang kultivasiku sudah lebih berkembang lagi. Kali ini, aku akan balas dendam. Sial. Aku paling kesal dengan pria yang seperti wanita. Serahkan pria yang seperti wanita ini kepadaku. Wendrakin berkata. Dan langsung menerjang ke arah Markili. Lalu mereka berdua mulai bertarung. Hati-hati adik kedua. 2 tetua yang lainnya serahkan kepadaku dan saudara keempat. Wugrikin dan Sobikin juga pergi menghadapi 2 tetua dewa surgawi lainnya dari kerajaan Falling Snow. Mereka juga tidak lupa berkata kepada Cais Ji, Ratu Qingzu, wanita itu kami serahkan kepadamu. Jika butuh bantuan, kamu katakan saja. Wugrikin ini pintar. Dia dapat melihat hubungan Cais Ji dan Louis Lu tidak biasa. Jadi dia melupakan semua hal. Dan justru mulai bersikap baik pada Cais Ji. Dia tahu, jika terjadi sesuatu pada Cais Ji, maka Louis Lu pasti akan marah. Melihat pasukan yang sangat banyak di depan sana, Louis Lu memanggil pedang Skyrender. Kelima tetua dan Dok juga mengeluarkan senjata mereka masing-masing. Dan yang membuat Louis Lu terkejut adalah Dok yang terlihat tidak serius itu di hari biasanya. Tetapi ketika di area perang, tangannya memegang double stick. Dan dia memainkannya dengan sangat hebat. Tidak dapat dipungkiri, Dok ini sangat istimewa. Senjatanya juga sangat istimewa. Saudara Louis Lu, ini adalah double stick yang baru aku teliti.
Aku akan memainkannya untukmu. Meskipun seseorang sangat hebat, namun di bawah serangan 400.000 tentara, seseorang tetap akan kesulitan. Seakan-akan orang itu baru saja merusak sarang lebah. Di saat ini, muncul suara guntur dari atas langit. 9 bayangan naga segera mengepung Louis Lu dan yang lainnya. Setiap area yang dilewati bayangan naga akan membuat banyak tentara langsung menerjang ke atas langit. Kekuatan dari bayangan 9 naga ini tidak dapat dihindari. Di dalam area 10 meter, para tentara ini sama sekali tidak dapat mendekat. Louis Lu tersenyum, lalu berteriak, "Kak Naga! Hebat!" Meskipun kultivasi Kak Naga masih di peringkat suci, tetapi tekniknya ini membuat Louis Lu terkejut. Karena di area perang yang saat ini, ada banyak sekali bayangan naga sedang menerjang di tengah peperangan. Pasukan yang sebelumnya ditekan oleh formasi sihir Falling Snow, saat ini menjadi lebih terlepas. Raur gelombang saudara Louis Lu. Formasi sihir Falling Snow bukanlah apa-apa. Aku akan membiarkan mereka merasakan apa itu formasi sihir dari kami 9 bersaudara. Dok, apa target kita? Untuk perdamaian, Dok. Cepat bunuh beberapa orang itu. Setelah itu kita pulang dan minum bir. Formasi sihir dari 9 ekor naga ini juga tidak bisa bertahan terlalu lama. Setelah diganggu oleh formasi sihir 9 naga, orang-orang yang sebelumnya masih takut dengan formasi sihir Falling Snow, saat ini tersenyum. Prajurit dari kerajaan Falling Snow juga mulai bubar. Ruangan yang keras, diwarnai oleh matahari yang berwarna merah. Rambo Liu, tidak disangka kamu bisa bekerja sama dengan kerajaan api suci. Anmos Suan menghadang jalan beberapa orang. Hanya saja, kamu masih tidak pintar. Dok terlihat bingung, kenapa aku tidak pintar? Jika aku tidak pintar, kenapa buku yang aku tulis sangat laku terjual di dunia spiritual? Bukankah kamu juga sudah membacanya? Bagaimana dengan isinya? Anmos Suan dibuat malu oleh ucapan Dok. Dia dengan kesal menatapnya, lalu berteriak, "Rambo Liu, kali ini aku akan membuat kamu mati di sini. Bajingan, aku sudah lama kesal padamu. Hanya aja tidak disangka, setelah mengenal kamu begitu lama, ternyata kamu masih memiliki sifat menyukai sesama jenis." Dok mengumpulkan energi sejati, kemudian melesat ke arah Anom Suan, saudara Louis Lu. "Serahkan bajingan ini kepadaku. Kalian pergi pecahkan formasi sihir Falling Snow saja." Anmos Suan tersenyum dingin, "Kalau begitu kamu coba lihat saja." Louis Lu tidak bicara. Dia membawa 5 tetua kerajaan air langit pergi ke arah formasi sihir Falling Snow. Di detik selanjutnya, Louis Lu menghentikan kakinya. Dia berkata kepada 5 tetua lainnya, "5 tetua, orang di depan itu serahkan padaku. Kalian lanjutkan ke depan untuk memecahkan formasi sihir Falling Snow." Kelima tetua melihat ada yang aneh di sekitar sana. Mereka mengangguk, kemudian melanjutkan perjalanan ke depan. Sesosok bayangan menghadang Louis Lu. Sosok itu adalah wanita berhawa dingin yang memegang pedang panjang. Tubuhnya memancarkan niat membunuh yang kuat, dan matanya yang indah sama sekali tidak terlihat ragu. Yang datang bukan orang lain. Dia adalah Hailey Ye, kakak pertama. Louis Lu berkata. Hailey Ye terlihat dingin, dan jawabannya untuk Louis Lu adalah sebuah energi pedang. Energi pedang yang mengandung hawa dingin menerjang ke arah Louis Lu. Tubuh Louis Lu juga merasakan sedikit hawa dingin. Louis Lu mengeluarkan SKR render untuk bertahan. Namun energi besar itu tetap membuat Louis Lu merasa dingin. "Hailey, sebenarnya apa yang kamu alami? Kenapa kamu menjadi seperti ini?"
Hanya dalam waktu singkat, Hailey Ye sudah mencapai alam dewa surgawi. Dan kali ini, ketika menghadapi Louis Lu, dia sama sekali tidak ragu. Kakak pertama, aku tidak tahu apa yang Ang Mo Xuan lakukan padamu, hingga membuatmu menjadi seperti itu. Ekspresi Louis Lu berubah menjadi dingin, tetapi aku pasti akan menyelamatkanmu. Ang Mo Xuan, aku akan membunuhmu. Louis Lu mengeluarkan Skyrender. Saat ini, Louis Lu sama sekali tidak ragu. Saat ini, jika dirinya ragu, bagaimana dengan jutaan pasukan di belakangnya? Bagaimana dengan Dok yang mempercayai dirinya? Karena panggilanku tidak menyadarkanmu, maka aku akan memukulmu untuk menyadarkanmu. Louis Lu segera mengumpulkan kekuatan Dewa Iblis di tangannya. 4 bintang Tao mengeluarkan cahaya merah di waktu yang bersamaan. 2. Sebuah bayangan tinju melesat keluar. Ekspresi Hailey Ye sedikit berubah, dan dia mengeluarkan pedang putih untuk bertahan. Ketika bayangan tinju menghantam pedangnya, Hailey Ye tetap terdorong mundur beberapa langkah ke belakang. Wajahnya yang cantik tersenyum, tidak buruk. Kamu sangat kuat. Kamu pantas menjadi lawanku. Namun sayangnya, kamu bukan lawanku. Bersambung.